Silakan duduk. Terima kasih. Halo Miss Rina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai interview kali ini secara santai aja ya, nggak usah tegang. Coba ceritakan tentang diri kamu secara singkat. Baik, nama saya Nisrina Sulfiataya, biasa dipanggil Nisrina. Saya merupakan alumni Universitas Indonesia jurusan kedokteran. Saya memiliki beberapa pengalaman bekerja di rumah sakit besar lainnya. Salah satunya yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai spesialis bedah. Selain pengalaman kerja, saya juga sering mengikuti seminar guna meningkatkan kemampuan saya. Selain itu, saya memiliki sertifikat kompetensi kedokteran bedah. Coba jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kamu. Saya memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat bekerja dalam tim, dapat bekerja di bawah tekanan, dapat berkomunikasi dengan baik, disiplin, dan baik dalam memanajemen waktu. Selain memiliki kelebihan, saya juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu saya termasuk orang yang perfeksionis. Bila saya telah mengerjakan sesuatu, saya akan lupa untuk beristirahat karena saya terlalu menikmati pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya saya menggunakan jam istirahat dengan baik agar bila nanti kembali bekerja, energi saya telah terkumpul kembali. Oke, kan masih banyak nih rumah sakit besar lainnya di luar sana. Nah, kenapa kamu memilih untuk melamar menjadi dokter bedah di rumah sakit Siloam ini? Tentunya, sebelum saya melamar di rumah sakit ini, saya telah melihat latar belakang dari rumah sakit ini. Saya juga melihat company review dari rumah sakit ini. Dan setelah saya membaca dan mencari tahu, banyak hal positif yang saya temukan di dalamnya. Maka dari itu, saya memilih untuk melamar di rumah sakit ini. Oke, lalu jika kamu dihadapkan pada sebuah kasus, semisal jam kerja kamu tuh hanya sampai pukul 8 malam, tetapi tiba-tiba ada seorang pasien kritis yang membutuhkan pertolongan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Hal pertama yang akan saya lakukan, tentu saja saya memastikan terlebih dahulu apakah pada jam tersebut ada dokter yang dapat menangani kasus dari pasien yang datang. Apabila tidak ada dokter yang dapat menangani kasus tersebut, tentunya saya akan turun tangan untuk menangani pasien tersebut. Karena balik ke prinsip awal, seorang dokter harus melayani pasiennya apabila pasien tersebut membutuhkan pertolongan. Oke, Anda kan ingin melamar sebagai dokter bedah di rumah sakit ini. Nah, apa yang Anda ketahui tentang seorang dokter itu sendiri? Semasa saya kuliah, saya sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang dokter. Salah satunya yaitu seorang dokter harus bersikap profesional terhadap pekerjaannya, yaitu dengan memberikan informasi secara jujur kepada pasiennya, mau saat diminta ataupun tidak diminta. Seorang dokter juga harus memberikan banyak waktu untuk pasiennya sampai pasien tersebut merasa puas dengan layanan yang telah diberikan. Nah, oke, menurut kamu bagaimana kamu menggambarkan diri kamu dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, tentunya saya akan mengambil banyak operasi yang memungkinkan dengan kondisi saya. Dalam 5 tahun ke depan juga, saya akan mencoba hal baru, yaitu dengan menjadi kepala dokter bedah di rumah sakit ini. Coba kamu kasih alasan mengapa kami harus menerima kamu menjadi bagian dari dokter bedah di rumah sakit ini.
Seperti saya sebutkan di awal, sebelum saya melamar ke sini, pastinya saya mencari latar belakang rumah sakit ini. Nah, setelah saya mencari tahu latar belakangnya, saya baca, saya teliti, saya yakin bahwa kemampuan serta kompetisi yang saya miliki sangat sesuai dengan karakter dan budaya serta misi rumah sakit ini. Saya kira interview yang dilakukan cukup sampai di sini. Nah, untuk keberlanjutannya apakah kamu diterima atau tidak akan disampaikan maksimal 7 hari ke depan. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih.